Halo friends, kembali lagi bersama saya Yudi Prayoga. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas weekly market briefing atau Sunday market breakdown yang kita lakui setiap hari Minggu. Nah, di sini kebetulan kita live bersama teman-teman juga dan kita akan langsung masuk ke dalam chart. Jadi di minggu kemarin kita udah sempat ngambil beberapa pair yang cukup memuaskan, dan minggu depan mungkin kita akan mencari potensi yang lebih bagus lagi sehingga kita bisa nge-gain profit lebih banyak lagi. Nah, jadi di sini kita akan berfokus kepada 4 pair yang sudah saya filter dari beberapa pair, dan mungkin kita pertama akan membahas DXY dulu karena dari pembahasan DXY ini kita dapat clue dari pair USD. Oke, kita coba masuk ke time frame daily dulu. Nah, secara garis besar kalau kita lihat dari daily time frame, di sini kan DXY ini dalam fase downtrend. Cuman di sini sudah ada beberapa resisten yang dituju oleh si DXY, dan kalau kita lihat mungkin di bagian ini dari bulan Mei 2021 dia mengalami fase bullishnya. Dan kalau kita zoom in dari DXY ini sendiri, di sini dia sudah breakout dari area resisten dan di area higher high. Nah, di sini kita bisa melihat adanya breakout cukup bagus karena di sini benar-benar candlenya benar-benar bagus banget. Breakoutnya bisa kita lihat full body candle, dan kita bisa pasang trend line. Di sini dia tertahan di area trend line. Nah, dari sini mungkin tujuan dari si DXY paling dekat itu akan menjadi di zona ini, di area 93.217. Nah, kalau kita breakdown lagi, di sini dia masih di dalam area support, yang dimana ini adalah resisten yang menjadi support, masih tertahan di area tersebut, dan kita berharap DXY ini akan melanjutkan penurunan sampai di zona abu-abu yang saya buat ini. Kenapa? Karena dari adanya dia penurunan ke sana, kita bisa mencari validasinya dia, apakah dia ini benar-benar mau bullish atau dia akan false break dari sini. Nah, kita breakdown lagi ke time frame yang lebih kecil. Nah, di time frame yang lebih kecil di sini juga kita bisa memasangkan trend line. Di sini kita bisa memasangkan trend line juga. Nah, di sini kita bisa melihat ada satu pattern rising wedge yang ngebuat si DXY ini jebol atau bearish. Jadi kalau kita lihat dari sini adanya beberapa sentuhan di area trend line yang dimana dia nggak kuat lagi untuk menjebol trend line-nya ini. That's why di sini langsung ada confirm, ada bearish engulfing, dan di sini ada satu flag di time frame yang lebih kecil. Dan kalau kita lihat di sini dia sudah breakout dari area trendline kuning ini. Kalau kita lihat dia sudah breakout, dan mungkin kalau si DXY ini nge-flag, ngebentuk sebuah flag, dia bisa aja melanjutkan penurunan sampai di zona abu-abu ini. Nah, dari sini kita bisa ngelihat kalau misalkan besok hari Senin ada sebuah konsolidasi yang berbentuk sebagai bearish flag, maka di sini DXY punya peluang untuk masuk ke dalam zona ungu seperti yang kita inginkan. Nah, jadi kesimpulannya kita akan menunggu validasi. Jika memang dia ini stuck di area zona abu-abu, maka kita akan mencari peluang buy di pair-pair yang isi USD di depannya.
Tapi misalkan di sini dia membentuk sebuah pattern reversal di sini, misalkan dia naik kan, lalu di sini ada potensinya dia menjadi reversal lagi, maka di sini bisa berpotensi bahwa DXY ini menjadi false break. Jadi kita akan lihat perkembangan si DXY ini pada hari Senin. Dan skenario kita adalah kita akan menunggu dia di zona abu-abu. Dan kita akan masuk ke gold. Gold time frame daily, di sini kita bisa melihat nah, di sini kita bisa melihat ada sebuah support yang di respect oleh gold. Kita ambil rekam jejak dan di sini kita bisa ngambil trendline cloning. Nah, di sini gold ada potensi dia antara dia break atau dia malah down bearish. Jadi dari sini antara dia breakout trendline atau dia masih akan mengalami penurunan. Ini ada dua potensi yang akan terjadi di gold di bulan dan minggu depan. Dan kalau kita lihat di sini juga ada sebuah zona yang masih menjadi zona anchor untuk si gold. Karena kalau kita ambil bawa ke kiri terus di sini, ini area benar-benar di respect di history sebelum-sebelumnya. Nah, jadi kesimpulannya, misalkan goldnya ini turun besok, berarti ini ada potensi untuk dia membuat higher low, lalu dia melanjutkan kenaikan. Jadi kita akan melihat bagaimana respon ketika dia turun besok dan kita bisa mengambil kesimpulan di sana. Apakah dia mau membuat higher low atau dia memang mau membentuk lower low. Karena di sini kalau kita lihat ada base juga di sini, area juga nih belum bisa dijebol oleh si gold ini sendiri. Jadi kesimpulannya kalau kita lihat dari sini, di sini kan dia sudah memiliki impulse candlestick yang cukup bagus, cukup strong. Dan kalau misalkan dia turun, berarti ini ada potensinya dia untuk higher low. Tapi kalau kita lihat responnya dia malah menjadi bearish flag di area ini. Misalkan dia turun lalu dia buat bearish flag, maka dia ada potensi turun. Jadi kita akan melihat bagaimana respon si gold besok. Dan kalau kita turunin time frame dari gold ini, nah di sini udah kelihatan sih ada impulse, ada correction, bisa jadi continuation, bisa jadi dia turun lagi untuk ngebuat higher low. Jadi kita punya dua skenario untuk si gold ini sendiri. Kalau misalkan si goldnya ini sukses membuat higher low, maka kita bisa memanfaatkan momen continuationnya nanti. Jadi kalau kita ambil dari Fibonacci, let's say kita ambilnya dari sini, berarti ini adalah Fibo 618, dan di area ini juga ada sebuah area. Tinggal menunggu apakah gold ini besok bakal bisa turun menyentuh di area-area ini atau tidak. Nah, sekarang breakdown lagi dikit ke 1 jam. Kita coba tarik trendline di sini. Nah, masuk di sini di Fibo 618, ini adalah area trendline dari time frame 1 jam. Jadi misalkan dia besok ini turun dan dia stuck di sini, coba kita lihat besok misalkan ada potensi kita akan ngebuy untuk mencari continuation. Berarti di sini akan menjadi descending broadening wedge. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana respon dari si gold besok. Oke, next kita punya CAD JPY. Masuk ke daily time frame. Nah, di sini CAD JPY sudah sesuai forecast yang pernah saya share, yang dimana ini adalah zonanya dia menjadi head and shoulder, dan ternyata di sini dia sudah bentuk head and shoulder, cuman dia belum break di area kakinya ini. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana responnya di time frame
lebih kecil. Cuman kalau kita lihat closing candle-nya di sini, ternyata dia reject di area supportnya ini. Sekarang kita coba breakdown ke time frame 4 jam. Di time frame 4 jam ini cukup bagus, sudah ada hammer, sudah ada bullish engulfing, dan area resisten terdekat itu masih di sini. Area resisten terdekat masih di sini, dan di sini juga kita lihat ada sebuah base. Nah, dari sini kalau kita tahu si CAD JPY atau perensi CAD kan dia memang mempunyai ciri khas false break. Dan kalau kita lihat di sini ini bisa menjadi potensinya dia false break, dan kalau memang ini menjadi false break maka dia naiknya akan impuls. Biasanya kalau dia false break dia pasti naiknya langsung impuls. Coba kita breakdown lagi. Nah, di time frame 1 jam seperti ini, berarti kita akan menunggu si CAD JPY ini membuat high mungkin sampai di area ini, lalu dia mungkin pullback, ngetes lagi si garis oranye, misalkan reject, baru kita ambil di area garis oranye ini lagi. Jadi kita akan menunggu dia membuat high dulu, dan ketika high-nya sudah jadi maka kita akan menunggu higher low. Jadi ini bisa menjadi potensi dia untuk naik. Mungkin di sini range-nya sekitar 100 pips dari nanti higher low-nya dia. Mungkin sekitar 100 pip. Dan kenapa saya menjadikan ini watchlist? Karena di sini dia sudah mau false break, dan kita biasanya akan menunggu false break ketika di pair yang isi CAD. Dan ini dia sudah membentuk false break. Oke, itu adalah pair kedua setelah gold. Lalu ada EuroCAD. Nah, EuroCAD juga di sini bagus. Kita ambil dari daily time frame. Nah, kalau kita lihat trennya dia di sini ada satu resisten, di sini juga ada satu resisten, support become resistant, dan kalau kita lihat di sini juga ada sebuah support. Nah, di sini kita lihat ada kemiripan ya, di sini ada pantulan-pantulan atas bawah aja. Dan di sini juga dia membuat hal yang sama. Jadi ini bisa berpotensi sideways untuk si EuroCAD. Kita udah marking beberapa area, lalu turunin time frame. Di sini ada area support terdekat. Di sini sudah ada impulse. Ini adalah tujuan paling dekat dari EuroCAD. Dan dia ketahan tepat di area resisten. Jadi sekarang kita tinggal mencari confirm lagi. Misalkan si EuroCAD ini stuck di sini, maka ada potensi dia membuat higher high, ada potensinya dia juga berubah menjadi lower high, lalu dia turun. Jadi dari sini kita akan menunggu responnya si EuroCAD. Kalau misalkan dia stuck di sini lalu dia stuck, mungkin naiknya korektif atau malah ngebentuk bearish flag, maka kita bisa eksekusi nanti untuk mencari sell. Tapi kalau dia memang malah turunnya yang korektif, maka kita bisa ngambil buy di area ini. Jadi kita dapat sebuah zona yang dimana stop lossnya itu bisa kita buat tipis, tapi take profitnya lumayan. Risk to rewardnya dapat, dan lumayan high probability. Jadi ini kita punya area 1, ini adalah area 2 di garis oranye. Jadi possibility-nya dia bakal turun sampai di zona abu dulu atau di garis oranye. Lalu kita akan mencari peluang entry di sana. Terus kita turunin ke time frame 1 jam. Nah, buat teman-teman yang
pengen agresif misalkan, di sini Eurocat berpotensinya akan membuat bearish flag mirip seperti USD CAD. Ini misalkan jadi bearish flag, ini kita bisa eksekusi sampai di area ini. Kalau kita ambil range, ini mungkin sekitar 130 pips, which is ini lumayan banget. Kalau misalkan dia nge-flag, kita bisa ikut ngambil sellnya dulu, dan kita take profit mungkin di area abu-abu ini. Lumayan kita dapat potensinya sekitar 130 pips. Dan kalau kita lihat ini high probability atau enggak, ya high probability menurut saya, karena dia sudah sampai di area resistance di daily, dan closing candlenya pun juga rejection gitu. Berarti di sini ada potensi dia ditolak di area resistance tersebut. Oke, kita udah punya gold, CAD JPY, Euro CAD, dan mungkin teman-teman ada yang mau request pair, kita tambahin lagi satu aja biar nggak kebanyakan. Teman-teman ada yang mau request pair nggak? US oil. Oke, US oil. Our new watch list, US oil. Wow. US oil dia kenceng banget ya turunnya di sini. Nah, dari tren kita bisa lihat US oil dia sepertinya breakout dari area trend line. Nah, di sini ada trend line kuning yang di break oleh US oil. Cuman di sini ada zona support yang cukup strong. Dan di sini juga ada zona support terdekat dari US oil. Nah, potensinya adalah US oil kalau kita lihat di sini kan dia memang masuk ke dalam bearish trend. Di sini ada lower low, di sini lower high, lalu di sini buat lower high baru, dan di sini mungkin akan menjadi lower low baru. Nah, untuk mencari validasinya dia mau turun sampai di mana, maka kita harus membreakdown dari time frame-nya ini. Nah, cuman kalau dari sini kita bisa ngelihat ada sebuah area yang paling dekat, tinggal menunggu respon. Cuman kalau kita lihat respon dari daily candle-nya ini masih kuat turun ya. Mungkin dia bakal sampai ke area 57 gitu. Ntar. Mungkin dia bisa sampai ke area 57, ini area supportnya dia. Dan misalkan dia naik, ini bisa possibility-nya menjadi head and shoulder, mungkin dia akan reversal gitu. Coba kita cek dari weekly. Dari weekly mungkin dia akan membuat higher low, dari sini higher low-nya dia, baru dia bisa naik lagi, atau mungkin dia membuat inverse head and shoulder, turunnya bisa sampai ke angka 42, dari sana baru dia bisa naik lagi. Mungkin ini adalah satu tandanya dia mau benar-benar reversal gitu, jadi terjun untuk roket gitu simpelnya. Nah, itu kan dari pandangan dari time frame yang besar. Nah, kalau dari weekly time frame kita bisa lihat di sini strong banget candlenya dia bearish. Lihat candle bullishnya ini kecil-kecil, tapi bearishnya ini benar-benar strong. Benar-benar strong, dan potensinya dari US oil ini bisa menjadi head and shoulder. Tinggal kita menunggu di area-area yang sudah kita buat ini. Misalkan dia masuk ke area abu, kita eksekusi buy di sana. Di 58 ya, mungkin range-nya sekitar lagi 400 pip dulu, kita tungguin dia turun. Setelah itu baru kita ngebuy di area 57 atau 58 lah. Terus kalau kita turunin ke 1 jam, nah dari time frame 1 jam ini dia memang koreksiannya turun, tren turunnya ini korektif yang pertama. Jadi ini kita bisa lihat
bisa seperti break and retest juga lah di sini. Dia break, retest, buat lower high, lanjut turun. Ya tinggal menunggu penurunannya dia. Mending kita follow the trend aja dulu, karena di sini dia bisa aja ngebuat descending channel masih dalam proses. Descending channel nanti bisa berfungsi ketika dia sudah sampai di area support, dia akan naik gitu. Jadi seperti konspirasi gitulah. Ya misalkan dia naik turun sampai di area ini, langsung dia breakout dari si channel, tujuannya untuk membuat right shoulder gitu. Jadi kalau untuk saya pribadi, saya lebih better nunggu dia di angka 58, lebih high probability-nya lebih dapat gitu. Oke, mungkin ini 4 pair yang bisa kita amankan besok, karena kalau kita mempunyai watchlist itu terlalu banyak, kita yang akan bingung sendiri. Jadi coba kita manfaatin 4 pair ini lebih lebih fokus gitu. Jadinya kita punya 4 pair tapi pips dan probability-nya itu pada tinggi semua. Itu lebih better daripada kita punya 10 pair yang gak jelas semua gitu. Jadi ini udah saya filter dari beberapa pair yang saya lihat. Ini sudah terfilter, dan mudah-mudahan di minggu depan itu dia berjalan sesuai forecast, maka kita bisa nge-gain ratusan pips lah. Oke, mungkin ini aja dari saya, Yudi Spayoga. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, and comment.